Menanggapi gentingnya permasalahan kenaikan muka air laut dan dampaknya terhadap fasilitas sanitasi, University Technology of Sydney, Universitas Indonesia, dan Habitat for Humanity Fiji mengembangkan kerangka berikut. Kerangka ini terdiri dari serangkaian langkah-langkah penanggulangan yang dapat digunakan oleh tim fasilitator beserta dengan pemangku kepentingan kota sebagai peserta lokakarya. Selain itu, kerangka ini dapat dijadikan acuan oleh tim perencanaan dalam mengembangkan layanan sanitasi di kota mereka. Beberapa kota yang sudah menerapkan langkah ini adalah Banjarmasin dan Mataram di Indonesia dan kota Suva di Fiji. Kerangka ini terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya, analisis situasi, memahami dan memantau dampak, serta yang terakhir adalah perencanaan respon yang adaptif. Fase pertama yaitu pengambilan data dan informasi terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan untuk memahami permasalahan, memetakan kelembagaan, memetakan infrastruktur sanitasi, melakukan studi skenario perubahan iklim, dan membuat hamparan peta genangan. Pertama, pada fase ini adalah memahami permasalahan dengan tujuan agar dapat mengembangkan strategi yang kokoh dan matang untuk merespons dampak kenaikan muka air laut terhadap infrastruktur dan layanan sanitasi. Pada kegiatan ini yang perlu dilakukan adalah bertemu dengan lembaga-lembaga kunci yang berfokus pada layanan sanitasi, kemudian berdiskusi dengan lembaga-lembaga seperti Bapeda dan Pokja Sanitasi Kota untuk mempelajari isu sanitasi dan menentukan tujuan lokakarya. Kemudian mengumpulkan data terkait sanitasi seperti cakupan sanitasi, jenis sanitasi, tantangan yang dihadapi, dan sebagainya. Kemudian, melakukan kunjungan lapangan. Luaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah fasilitator lokakarya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konteks sanitasi kota dan mendapatkan data sekunder yang berguna untuk lokakarya. Selanjutnya, langkah kedua pada fase pertama adalah memetakan lembaga dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kelembagaan dari para pemangku kepentingan dan pihak yang bertanggung jawab atas berbagai aspek sanitasi dan layanan sanitasi. Yang dilakukan pada kegiatan ini adalah memetakan semua lembaga dan pemangku kepentingan yang relevan dengan aspek sanitasi, serta mempersiapkan undangan lokakarya kepada lembaga dan pemangku kepentingan tersebut. Luaran kegiatan ini adalah semua lembaga mengetahui pemangku kepentingan utama, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas aspek apa di dalam layanan sistem sanitasi. Pemetaan kelembagaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk institutional mapping untuk memetakan interest atau kepentingan dan kontrol untuk masing-masing lembaga. Dapat dibuat dalam bentuk diagram seperti yang terlampir di sebelah kiri atau dalam bentuk tabel seperti di sebelah kanan yang menjelaskan peran lembaga di dalam rantai layanan sanitasi mulai dari toilet hingga ke pembuangan akhir. Langkah ketiga pada fase ini adalah pemetaan infrastruktur sanitasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami jenis dan lokasi dari komponen-komponen sistem sanitasi, baik perpipaan maupun non-perpipaan yang ada di suatu kota, serta memahami pengelolaan lumpur tinja dan air limbah di suatu kota. Pemetaan ini dapat membantu memberikan gambaran tentang isu yang akan dihadapi akibat kenaikan permukaan air laut.
Pada kegiatan ini, fasilitator diminta untuk membuat sheet flow diagram atau SFD berdasarkan data sekunder yang didapat dari kegiatan sebelumnya. SFD dapat dibuat melalui tautan yang terlampir di sebelah kiri. Selanjutnya, peta GIS seperti yang di sebelah kanan juga perlu dibuat untuk menunjukkan fasilitas sanitasi yang penting dan sistem non-pipa, seperti WC jongkok dan tangki septik, terutama yang terletak di sepanjang garis pantai. Peta GIS ini dapat dibuat dengan software QGIS. Luaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah terselesaikannya diagram SFD dan peta keseluruhan infrastruktur sanitasi. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan studi skenario perubahan iklim untuk mengetahui proyeksi perubahan iklim khususnya terhadap kenaikan muka air laut dan perubahan curah hujan. Studi ini dapat dilakukan melalui kajian literatur dan diskusi dengan Badan Meteorologi setempat. Hasil dari studi ini berupa informasi kisaran kenaikan permukaan laut dan perubahan curah hujan untuk skenario kejadian lambat dan skenario kejadian cepat yang kemudian dapat dipresentasikan kepada peserta lokal karya. Kegiatan terakhir pada fase ini adalah membuat hamparan peta genangan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah geografis kota yang diketahui terdampak banjir, serta untuk menyoroti infrastruktur sanitasi utama dan wilayah tempat tinggal masyarakat rentan. Hamparan genangan peta dapat dibuat dengan software QGIS. Peta banjir dan peta wilayah masyarakat rentan dapat di-overlay di atas peta infrastruktur sanitasi, baik perpipaan maupun non-perpipaan. Hasil dari kegiatan terakhir pada fase pertama ini adalah hamparan peta genangan. Dengan menyelesaikan kelima kegiatan pada fase ini, fasilitator akan memiliki data terkait sanitasi kota, peta kelembagaan, SFD dan peta GIS dari infrastruktur dan layanan sanitasi, data kisaran kenaikan muka air laut dan perubahan curah hujan, serta hamparan peta genangan.